Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Profesi Pendidikan akan menampilkan presentasi mengenai materi profesi guru. Di sini saya sebagai moderator. Saya Muhammad Ariza Akbari Karmansyah, NPM 2021911054. Lalu ada rekan saya Julpani Hidayat. Lalu ada Ade Rafli. Lalu Gunawan Abdul Firman, dan terakhir Ismat Hirmana Putra. Baik, dengan ini saya sebagai moderator membuka presentasi dari kelompok kami dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Yang pertama, pemaparan materi akan dipaparkan oleh Saudara Ismat Hirmana Putra. Untuk itu, kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, di mana saya akan memaparkan materi yaitu sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Jadi pada zaman dahulu, sebelum agama masuk di Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa, di mana petapa itu mungkin saja yang telah meninggalkan tahta kerajaan karena sudah tua dan memperdalam masalah kerohaniannya. Petapa itulah yang disebut juga guru bagi murid-muridnya yang menuntut ilmu di tempat tersebut. Biasanya para murid itu mengerjakan sawah, ladang, petapa untuk keperluan hidup sehari-harinya. Lanjut pada masa kerajaan Buddha atau Hindu di Indonesia, orang belajar di biara, di mana biara itu kalau dikaitkan pada zaman sekarang yaitu mungkin kelas. Jadi biksu yang mengajar membaca serta menulis huruf Sanskerta di biara tersebut disebut guru. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, mereka bekerja di ladang. Para siswa juga diminta atau meminta sedekah dari masyarakat untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan salat dengan benar. Ulama yang mengajar di pesantren itu juga dinamakan guru atau sekarang bisa disebut kiai ya. Jadi para siswa biasanya tinggal di rumah ulama tersebut dan membantu bercocok tanam untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Lalu para pedagang Portugis dan Belanda yang datang ke Indonesia umumnya beragama Kristen. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama itu, mempelajari agama Kristen, membaca dan menulis huruf Latin. Para pendeta juga yang mengajarkan agama Kristen itu juga disebut guru. Untuk kepentingan penjajahannya, Belanda memerlukan pegawai yang pandai menulis dan membaca huruf Latin. Karena itu, mereka mendirikan sekolah dan mengerjakan ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan dengan agama. Inilah awal mula sistem pendidikan modern di Indonesia. Jadi itulah mengenai sejarah yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ismat Hirmana Putra yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan dipaparkan oleh Saudara Ade Rafli. Oke, baik. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menerangkan tugas seorang guru. Tugas pokok guru adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, dasar dan menengah. Tugas guru dalam melaksanakan evaluasi yaitu membantu siswa dalam mencapai tujuan umum dari pendidikan yang telah ditetapkan. Kedua, evaluasi dalam bentuk notes yang digunakan untuk mengevaluasi penampilan dan aspek-aspek belajar efektif dari siswa atau peserta didik. Dalam proses evaluasi, pembelajaran guru berperan sebagai evaluator yang berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang guru. Dalam proses pembelajaran atau evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses atau cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki lagi. Dan secara umum dalam bahasa Indonesia, pengertian guru adalah merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Terus, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ade Rapli yang telah memaparkan materi. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh Saudara Gunawan Abdul Firman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan materi selanjutnya, yaitu tugas guru. Ini dijelaskan dalam bab 11 pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, yakni 1. Merencanakan pembelajaran, 2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 4. Membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, 5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, 7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gunawan Abdul Firman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, ataupun yang terakhir, pemaparan materi dari Saudara Julpani Hidayat. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk membuka pelajaran, sebagaimana kita seorang guru harus bisa membuka pelajaran, karena membuka pelajaran adalah suatu kegiatan awal yang dimaksudkan untuk mengkondisikan peserta didik atau siswa sedemikian sehingga mereka termotivasi secara fisik maupun psikis dan siap melakukan aktivitas pembelajaran. Terus adapun penutup pelajaran pada dasarnya sebagai aktivitas mengakhiri pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta didik dipastikan sudah memiliki pengalaman belajar yang utuh sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Lalu yang kedua ada keterampilan bertanya. Bertanya merupakan salah satu aktivitas yang selalu ada dalam proses pembelajaran atau komunikasi dan juga memberikan stimulus kepada peserta didik dalam bentuk kalimat tanya yang mereka butuhkan atau mereka yang tidak mereka ketahui. Lalu ada keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara
sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Dan ada yang keempat, ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan ini adalah tanggapan guru terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat membesarkan hati peserta didik agar lebih terpacu dalam interaksi pembelajaran. Yang kelima, ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini variasi dalam pembelajaran adalah menghindari kemonotonan yang mengakibatkan kebosanan dalam pembelajaran, dan juga ada motivasi belajar yang tidak terputus. Untuk hal ini, guru harus memiliki penguasaan tentang cara memodifikasinya, lalu keterampilan mengelola aktivitas belajar, dan juga mampu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Lalu yang keenam, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk memaksimalkan aktivitas peserta didik di dalam pembelajaran, antara lain rencanakan sebaik-baiknya masalah, sistematika diskusi, peran setiap anggota kelompok atau tujuan yang harus dicapai. Lalu yang kedua, ada pada saat diskusi pun guru harus cermat memperhatikan interaksi di dalam kelompok. Itu adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Nah, untuk keterampilan ini guru menciptakan dan mempertahankan iklim belajar yang optimal. Keterampilan ini membutuhkan kemampuan guru untuk menginisiatifkan kegiatan pembelajaran yang optimal, efisien, dan efektif. Lalu yang terakhir, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Aktivitas mengajar kelompok kecil dan perorangan umumnya terjadi jika guru melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar berkelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 sampai 5 orang setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam mengajar perorangan atau mengajar individual adalah kemampuan guru dalam pembelajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Julfani Hidayat yang telah menutup pemaparan materi ini. Dengan itu, pemaparan materi dari kelompok 2 telah selesai. Maka saya sebagai moderator akan menutup pemaparan materi presentasi dari kelompok 2. Maka dengan itu, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.